Halo guys, balik lagi sama aku Iqbal. Jadi di video kali ini sebenarnya aku tuh mau ngebahas sesuatu yang agak sensitif sih guys. Karena kan sebenarnya ada dua hewan peliharaan aku. Kemarin itu ada yang meninggal kan. Yang pertama itu Lembo dan Mercy juga kan guys. Jadi mereka itu breed dragon dan dua-duanya itu sekarang udah nggak ada guys. Nah sekarang tuh aku lagi di Tegal dan kebetulan aku tuh lagi di rumahnya ini guys. Nih Teda Hadiwijaya Channel. Jadi ke rumahnya Teda. Nah Teda ini tuh sebenarnya terkenal di breed dragonnya guys. Karena Mas Teda ini tuh menjadi breed dragon itu tuh dari tahun 2008 kalau nggak salah ya. Dan sekarang kita udah ada di rumahnya, sekalian aja kita tanya-tanya kira-kira kenapa sih si Lembo sama Mercy itu bisa meninggal. Karena kalau misalnya aku searching juga ya aku masih agak bingung sih guys. Mending kita langsung aja tanya ke yang lebih ahli supaya kita bisa belajar dari kesalahan kita kan. Dan supaya breed dragon aku yang baru itu juga bisa terawat dengan baik guys. Nah sekarang kita mau langsung aja masuk ke rumahnya Mas Teda guys. Oke guys, jadi kita udah mendatangi rumah Mas Teda. Ini adalah Mas Teda. Nih Mas Teda ini salah satu ahli BD juga nih, aku tahu nih. Karena kalau misalnya aku searching di YouTube BD pasti yang ketemunya Mas Teda. Wih, asli iya. Oh soalnya waktu itu aku belajar kayak setting kandang kayak gitu-gitu kan awalnya pakai kokas dan lain-lain. Ternyata kan kata Mas Teda ini nggak boleh, harus pakai kayak karpet gitu-gitu kan. Ini aku belajar dari sana dan kebetulan kan ada BD dragon aku juga meninggal kemarin kan, ada Lembo sama Mercy itu kan. Ya sebenarnya sedih banget sih Mas, tapi aku tuh pengen belajar gitu. Kira-kira mereka tuh matinya kenapa? Duduk aja deh sambil santai. Oke. Sambil santai ya. Bener deh, soalnya di sini juga ada banyak BD Ini dragon ada juga loh guys. ada beberapa BD ya. Kalau pegang agak sedih kan? Nanti mengenang, aduh. Masih agak sedih sih. Sebenarnya aduh emang mirip. Mirip ya? Iya, tapi ya beda sih morfemnya, cuman ya beda ya gini-gini aja Iya, sih sebenarnya. Rata-rata sama. Oke, teman-teman. Jadi buat Bearded Dragon ya, saya sih kemarin sempat liatin nih punyanya Mas. Aduh, saya juga sedih loh. Pernah ya pengalaman ya Mas ya. Pas lagi seneng-senengnya BD itu 2008. Udah lumayan lama parah sih. 2008 pas saya masih kuliah, saya gitu beranikan diri beli BD, terus otodidak belajar ya. Dulu mau tanya ke siapa, tanya ke seller dicuekin. Gitu. Ya, jadi kita belajar dari web di luar. Iya, beberapa saya coba belajar, saya coba terapkan di Indo. Jadi ada beberapa hal yang perlu diperhatikan lah gitu loh. Yang penting banget buat kita tahu tentang BD. Iya, tentang BD. Karena yang pertama nih, BD ini wajib banget suhu panas. Harus panas ya? Wajib banget gitu loh. Memang perpindahan antara panas dingin siang malam itu bagus buat hormonalnya dia. Kalau di sini sih pagi jemur. Kalau nggak sempet jemur ya kalian pakai lampu bisa. Pokoknya tapi sore udah mati lampu. Karena sore ini dia sudah cari tempat buat tidur biasanya. Coba perhatiin deh teman-teman kalau punya BD ya. Kalau sore jam 4, setengah 5, mau jam 6 itu mau maghrib, kalian matiin lampunya. Dia pasti sudah merem ya? Iya, mau cari posisi enak buat tidur. Bener gitu. Nah, itu yang pertama. BD itu wajib banget panas ya. Ini dinyalain soalnya ada tamu bos. Kalau nggak ada tamu ini mati semua. Ada tamu bos, jadi nyala dia bangun gitu ya. Jadi itu yang pertama itu. Yang kedua, dulu pelihara BD kalau nggak salah saya lihat tuh si siapa kemarin? Si Lembo ya. Lembo ini dari baby ya? dari kecil sih ya, dari 20 cm. 20 cm ya, 20 cm itu lebih banget sih sebenarnya. Saya lihat, tapi dari penampakannya ada beberapa kayak cacat nggak sih tuh kakinya ya? Kakinya sih iya, ada kayaknya yang BD sih. Nah, dulu kan emang lagi kuliah juga kan, jadi benar-benar kayak sambil kuliah nggak terlalu kepegang sih, jujur aja sih. Iya, ini jadi pengalaman ya Mas, buat teman-teman buat belajar. Bukan hal yang negatif gitu buat kalian. Jadi buat kalian BD baby itu perlunya kalsium luar biasa. Nah ya benar, dulu tuh jarang banget dikasih kalsium asli. Perlunya kalsium luar biasa. Kalau kalian jarang kalsium, kalian jarang jemur, kakinya bengkok lah, tulangnya bengkok lah, sebelah sini, itu bahaya banget. Karena apa? Nggak bisa balik lagi. Nggak bisa balik lagi, bener. Nggak bisa balik lagi. Dan waktu itu juga kayak kawin juga susah. Susah bos. Susah banget tangan kawin, kayak nggak bisa kawin. Dia tangannya begini kan? Dia tangannya begini ya. Itu agak susah untuk kawin. Gitu. Jadi beberapa hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama tadi, yang kedua pemberian kalsium pada Bearded Dragon itu perlu banget. Apalagi yang baby ya Mas berarti ya. Iya. Jadi sekarang kayak gini, kalau misalnya teman-teman nih di rumah atau Mas nanti pun mau beli BD lagi, baby, kalian bisa lihat ketika dia masih baby, terus misalnya kalian jarang kasih kalsium nih, dia ada ciri kalau dia mau kena MBD. Geter-geter gitu kali ya. Tangannya geter-geter. Jadi kayak kesemutan lah, gini tangannya gini.
Nah, jari-jarinya gini, jari belakangnya gini, depannya gini, ekornya gini, getar, dia jalan getar, itu gejala MBD. Masih bisa disembuhin kalau masih gejala kayak gitu. Kalau masih gejala, saya masih bisa sembuhin. Ada beberapa cara sih. Ya, kalau dulu ini cerita dulu ya. Iya, nih pengalamannya banyak banget guys. Dulu belum ada model kayak kalsium yang sekarang terus ada Iya. led gitu. Kayak gitu Nggak ada, Bos. Dulu saya pakai kalsium D3 itu. Iya. Saya kasih air matang Iya. sedikit, saya kan campurin gitu agak kental, terus saya spam. Harus kayak gitu. Kurang dari seminggu dia udah sembuh. Dari getar-getar Dari gitu-gitu itu. Wow. Bersih, mantap banget sih. Itu tuh zaman dulu ya Mas ya? Zaman dulu, sekarang Zaman mungkin karena teknologi udah tinggi, terus ada banyak ini itu, ya kan sekarang juga variannya banyak banget, Banyak Bos. banget. Gila, banyak banget. Nah itu mungkin mereka kasih riset dan apa lain-lain, udah ada banyak hal yang bisa dipakai kalau kena MBD gitu. Betul. Vitamin cair juga udah ada loh sekarang. Bener-bener. Kebetulan tuh kemarin tuh si tegu aku juga ada gejala MBD tuh, gara-gara emang aku nggak terlalu memperhatikan tentang kalsium lah Mas. Nah ternyata waktu dikasih kalsium sekarang dia udah sembuh, malah udah bisa lari. Berarti kalau aku sih masih bisa menyimpulin kalau dia masih geter-geter, gejala-gejala masih bisa disembuhin. Betul. Tapi kalau misalnya dia udah bengkok kayak gitu udah nggak bisa dibalikin. Nah, itu, waduh. Walaupun dikasih kalsium seberapa banyak itu nggak bisa dibalikin. Nggak bisa bener ya? dibalikin. Fasenya harus pas nih. Kalau kalian ngerasa BD-nya gini, langsung cepat ditangani. Dan berlaku juga untuk kadar-kadar lain sih kalau menurut aku. Iya. Kayak si Tegu itu, ini BD. Nah sekarang itu sih yang dua itu yang penting sih. Kalau jemur dan ini kalian tinggal intensitasnya diikuti sesuai kegiatan kalian ya teman-teman. Misalnya kalian sekolah ya kalian pakai bisa UVB, ya kan sekarang udah ada UVB banyak, ya kan berbagai merek. Saya nggak mau sebut mereknya, terserah kalian pakai apa. Terus Sabtu Minggu kalian bisa jemur, gitu loh. Jemur sambil rendam. Terus ada juga beberapa, pernah jamuran nggak Mas? Kalau jamuran sih alhamdulillah nggak pernah. Nggak pernah ya? Jamuran sih. Tapi katanya jamur juga salah satu kayak penyakit yang paling sering diderita sama BD juga. Itu parah banget. Kalau misalnya aku lihat kayak banyak banget gitu kan BD berjamur, tapi alhamdulillahnya kalau BD aku nggak berjamur sih waktu itu. Aku udah nonton nih dua-duanya video dia soal BD. Si yang meninggal itu. Lembo sama si Mercy. Ntar abis ini kita bahas. Kita bahas soal jamur. Oke. Si jamur ini terjadi karena satu, tempatnya yang kotor. Karena alas yang digunakan kayak tadi pakai coklat terus dan lain-lain. Kalau pakai alas koran gini, dia pup, kita bisa langsung ganti. Atau ketika kalian jemur sambil rendem, BD pasti pup. Nah itu lebih enak banget. Jadi nggak usah ganti-ganti ini bos. Ya, saya udah lihat ada beberapa settingan kandang di Mas Iqbal nih, dia punya kayak box plastik. Dia buat kasih makan. Itu buat saya inovatif, bagus Mas. Oh bisa kayak gitu. Iya, karena apa? Kalau kita lepasin di sini, jangkrik kemana-mana. Kadang ada dubia kan larinya cepet tuh. Iya cepet Pak. Ke bawah koran atau apa ini segala macam itu banyak. Kalau saya pribadi kasih makan di lantai. Saya nggak mau kasih makan di sini. Iya, soalnya itu lari-lari dan bahayanya serangga kalau ditinggal dia bisa gigitin si BD. Saya sih pernah ya Mas, kayak ada kejadian saya taruh aja di kandang karena masih belum tahu kan, tapi nggak pernah digigitin sih. Itu bisa Dubia? digigit? Enggak jangkrik. Kamu bisa gigit ya itu ya? Bisa. Bisa gigit loh. Jangkrik yang tidak tergutlot, ngerti? Jangkrik kalau di sini saya Yang gutlot. lapar gitu. Iya, kalau di sini kita gutlot kayak biasanya pakai kentang atau apa ya. Itu biar dia ada isinya loh, Lebih bernutrisi gitu ya. bernutrisi, dia nggak mungkin gigitin ini. Cuman ya kalau nggak habis kita harus ambil. Itu buat jaga-jaga aja. Karena pernah kejadian sampai berdarah ekornya kegigit. Saya juga punya pengalaman pahit untuk di-share, makanya itu. Sih. Jadi nggak semuanya mulus-mulus aja gitu. Pasti ada sedihnya gitu, pasti ada nggak sih? Yang jadi masalah dulu saya belum jadi YouTuber, Bos. Jadi share sekarang. Dulu BD mati lah ini segala macam banyak sih, banyak kena ini. Pernah aja, pasti pernah aja kan Mas ya? Kejadian kayak BD mati kayak gitu. Banyak. Apalagi kalau udah breed ya, model breed itu nggak ada yang ngajarin. Duh, ini beranak harus gimana, kita harus sendiri. Kayak ini tadi udah sampai ke makannya dia ya. Sekarang kita mau bahas soal si mana dulu nih? Lembo apa Mercy nih? Si Mercy dulu deh yang waktu itu meninggal duluan. Mercy kan sudden death ya, Masnya? Iya, sudden death. Kalau dia sudden death karena nggak kelihatan gejalanya Mas. Mercy bener deh. Pas aku lihat ya dari ukurannya itu udah bertelur. Udah pernah bertelur waktu itu sekali dan telurnya kayak agak beraturan gitu Mas. Malah bentuknya kayak aneh-aneh. Terus kayak Gepeng ya? Iya, gepeng. Gepeng ya. Iya, itu Kayak telur pertama sih itu, Iya. telur pertama. Jadi kalau saya lihat dari videonya Masnya ini, si BD itu kan sudah kawin nih sama si Lembo. Sudah kawin, terus aku lihat dia belum ready buat bertelur. Terlalu muda kawinnya, clutch pertamanya. Oh itu ngaruh Mas.
Iya. Jadi BD ini buat teman-teman yang pengen pelihara BD dan bertujuan untuk breed, BD itu untuk betina ya. Untuk betina itu paling enggak 2 tahun umurnya. 2 tahun umurnya? 2 tahun Baru setahun sih. tuh kan saya bilang apa? Iya. Oh itu ngaruh ya? 2 tahun umurnya, panjang sekitar 45, berat di atas 350 gram. Harus dicatat tuh. Gitu. Itu penting banget karena apa? Untuk namanya apa? Egg binding. Jadi si telur tuh nggak mau keluar, nggak kuat nih si betina nggak keluar. Ketika yang pertama jadi, setelah telurnya kan gepeng-gepeng pas kuning gitu ya. Kuning dan ada di kandang, ada yang udah keras, telurnya tuh kayak kena ini mas, kena lampu kayak iya. gitu kan udah keras. Dan mesti nggak banyak pertama tuh. Nggak banyak. Saya lihat sih kalau egg binding dia nggak tuntas nih telurnya. Terus berapa itu kemudian nelor lagi kan? Kayaknya dia udah gendut lagi tuh. Belum nelor tapi udah gendut. Ini udah kayak udah ada telur lagi nih. Nah, jadi kan kayak gini masih cerita yang pertama tuh kan kayak ngerasa gagal ya karena kan telurnya di mana-mana. Iya. Yang kedua itu kayak wah dia kayaknya udah gendut tuh mau nelor lagi nih. Jadi udah disiapin kan katanya harus pakai kokopit gimana. Malah bablas. Meninggal. Iya, jadi aku lihat gitu kalau BD betina ya, kalau BD betina lagi ngisi nih dan beratnya sudah cukup, kita banyakin proteinnya yang di jangkrik itu. Dubia bagus sih, dubia. Dan selingan sayurnya lebih banyak. BD kan ketika sudah dewasa, persentase makan sayur lebih tinggi Iya. daripada yang baby. Coba sih teman-teman lihat, kalau baby lebih besar insect ya, betul. jangkrik dan lain-lain itu 80%. Sayur mungkin seminggu sekali. Si sayur yang dikasih makan ke BD yang hamil ini, kalau basah itu membantu dia untuk tidak dehidrasi. Oh. Dia kan kalau hamil makannya sedikit nih, Makan dikit ya. makannya sedikit kan. Awalnya dia rakus tapi tiba-tiba kayak udah sedikit. Terus mulai gali-gali. mulai gali-gali bener mulai gali-gali. Itu kalian kasih dia sayuran-sayuran yang basah. Pokoknya yang bersih lah, bersih tapi basah ya. Jadi buat bantu dehidrasinya dia. Karena betina yang lagi hamil itu rentan dehidrasi banget. Kayak iguana. Sama iguana juga begitu. Gitu. Jadi aku lihat nih dari kasusnya si Mercy ini, dia ada telur di perutnya. Memang kan nggak dikeliatin kemarin ya, cuman ini doang. Ya mungkin lagi sedih banget bos, saya juga pernah ngalamin. Nggak berani lah kayak saya utuk-utuk kayak dibelah gitu. Enggak. Pokoknya kalau kita lihat dari perut gini kan kelihatan nih, biasanya ada telurnya. Sih biasanya. Itu, aduh, saya mah udah pernah juga ngalamin bos, rasanya parah. ngeri parah. Jadi untuk si Mercy kalau aku lihat sih dia terlalu muda untuk kawin dan dia nggak kuat. Binding. Betul. Dapat untuk bertelur lagi. Itu 3 bulan yang lalu saya lihat tuh videonya dulu. Iya benar 3 bulan yang lalu. 3 bulan yang lalu. Dan kemarin, aduh sedih lagi. Asli. Dan kemarin aku lihat, aduh si Mercy, apa? Lembo ya. Pasangannya ya. Lembo. Jadi dua-duanya tuh dulu beli ban. Enggak, jadi dulu tuh pertama kali beli Lembo dulu. Lembo yang udah masih kecil kan, terus gedein dulu, udah agak gede, baru beli si Mercy. Kalau Mercy tuh gak terlalu kecil waktu beli itu mas, tapi emang baru berapa bulan gitu. Kalau nggak salah sih 1 tahunan lah itu waktu dia nelor gitu-gitu Iya, si Lembo ya. Aku lihat dia ada tanah. Jadi pada musim birahinya dia, si betina ini udah nggak ada kan. Betina kan udah nggak ada kan. Dia udah nggak ada, dia birahi. Nah dia tuh agak susah buat melampiaskannya bos. Nah, gitu. Berarti itu benar-benar ngaruh ya waktu dia pergi dia jadi gampang. Iya, gitu. dia ngaruh berarti ya. Ngaruh ternyata. Ngaruh. Jadi gimana ya? Kalau jantan birahi itu sampai begitu sih, sampai kadang keluar sendiri, penisnya kan dia keluar, terus mungkin tempatnya kotor. Mungkin tempatnya kotor. Banget sih. Karena waktu itu masih pakai koko khas. Iya itu. Waktu si Mercy mati itu masih pakai koko khas. Selang beberapa minggu tuh aku nonton videonya Mas Tenda asli ini mah. Terus kata disuruh ganti pakai alas aja, nggak usah pakai yang kayak koko khas, koko pit kayak gitu nggak usah. Udah semenjak itu tapi kayaknya udah terlambat sih buat aku ganti. Aku lihat sih karena tempatnya kotor dia jadi infeksi di sini. Penyembuhannya ya, penyembuhannya gimana tuh? Kalau dari nanah itu, kalau aku tempat kering, full kering, terus dikasih obat merah ya, waktu itu pakai obat merah. Itu bener sih pakai obat merah, cuman prosentasenya kalau dia nggak pakai antibiotik yang disuntik, sembuhnya agak lama. Jadi harusnya dibawa ke vet dari dalam dan dari luar istilahnya gitu loh. Dia disuntik juga dan dia dikasih kayak salep gitu. Kalau dari vet dulu ya, saya pernah ngalamin kayak gitu. Itu nanahan parah sih waktu itu. Itu aku tuh disuruh pakai super tetra. Iya, itu dulu banget bos. Kalau saya dulu banget pernah sih disuruh, nggak tahu sekarang carinya udah susah ya. Super tetra di apotek sih waktu itu. Iya, aku di sini cari udah susah sih waktu itu. Terus aku akhirnya ke vet. Pernah nih jadian sama kayak gitu.
disuntik, dia keringnya lama karena gini. Itu kan tempat pembuangannya dia Iya juga sih. kan. Jadi dia kotor juga. Itu memang penyembuhannya lama banget dan si kandang nih harus benar-benar kering gitu. Itu di situ dan aku lihat ada muntahan juga ya. Ada muntahan pasti yang mau meninggal. Soalnya di sini dia kayak ada bengkak tuh di akhir-akhir hidupnya itu dia ada bengkak di bagian sininya mas. Tahu nggak kenapa bengkak? Kalau menurut aku sih waktu itu kan aku tetap kayak masih ngejemur terus yang ngerendam kan terus bakteri dari sini pindah ke sini. Sesederhana itu sih pemikiran aku nggak tahu deh. Bener Jadi gitu? yang bikin dia di sini itu karena dia force feed. Di force feed pas. Karena dia force feed. Di force feed udah 3 bulan mas di force feed nggak Iya. mau makan mas. Force feed itu untuk BD ya, gunanya bukan ngenyangin dia, tapi Oh, ya? bikin dia makan sedikit. Kalau kamu force feed nih, misalnya BD segini ya, terus kita nggak mau makan nih, kita force feed jangkrik 10 misalnya. Dia yang ketelan paling cuma 2, sisanya tuh dia kayak bakteri akhirnya di sini. Oh iya? Ya, jadi kayak lama gitu loh. Jadi force feed tuh sebenarnya tidak membuat dia kenyang ya, kenyang. Pantesan kok tetap kurus ya udah di force feed ya? Iya, force feed nggak bisa gemuk. Force feed nggak bisa gemuk, saya jamin. Padahal tuh di force feed itu setiap hari mas. Jadi ini Saya ilmu jamin parah force sih feed ilmu nggak baru. bisa. Jadi force feed itu untuk menyambung hidupnya dia buat makan lah, biar kita seneng juga nih. Iya. Kita kasih makan supaya dia seneng gitu. Oh, ini udah makan lah, udah gitu. Iya bener-bener. Tapi kalau pikirannya kita berpikir ini sudah gede nih, masa force feed cuma 2 jangkrik? Kurang kayaknya, tambahin lagi dan itu bikin dia stres juga, insecure. Jadi di sini tuh kayak ada ini. Kalau BD nggak mau makan ya, masalahnya biasanya di langit-langit tuh kayak ada sariawan. Terus ada permasalahan di respiratorinya dia. Nah, itu ketemunya ya kayak gitu, kita force feed, dia tetap nggak mau makan loh. Tapi kita tahunya kan masuk kan. taunya masuk dan ketelan aja nggak ada yang dimuntahin Nah, mas. itu. Baru terakhir waktu dia meninggal baru ada muntahannya. Nah. Biasanya nggak pernah ada muntahan. Iya. Jadi dia pasti endingnya tuh ya, kalau misalnya ada CCTV itu di situ, Iya. endingnya dia tuh kayak mau kesedak makanan, terus keluar gitu loh. Dia ngeden sama itu apa ya? Pokoknya dia memaksakan mengeluarkan si itu. Semua tega banget. Iya. Sama Jadi banget. jadi ya nggak apa-apa mas. Jadi buat pembelajaran. Aku mikirnya jangan kapok lah pelihara BD, karena BD ini sebenarnya kalau jadiin hewan peliharaan ini cocok banget. Udah kayak si Monmon lah. Iya sih. Udah kayak si Monmon. Beneran, BD ini nyenengin banget kalau nyenengin banget. Jujur aja ya masnya sebenarnya aku tuh udah ada BD lagi. Jadi gini nih, aku ngerasa kayak semenjak ditinggal sama si Mercy nih si Lembo kenapa jadi gak mau makan gitu kan. Oh ya udah 2 hari sebelum dia meninggal aku tuh udah order BD lagi. Wih mantap. Tapi itu BD tuh 4 hari datang ke rumah jadi kayak dikirim. Pas 2 hari setelah meninggal si Lembo baru datang. Jadi dia tuh awalnya mau buat nemenin Lembo, malah Lembo udah meninggal duluan, malah sekarang ada satu BD lain. Berarti kalau misalnya mau dicampur sama betinanya pun kalau udah ngerasa oh ini udah cukup umurnya baru dicampur gitu ya. Betul. Kalau dicampur duluan, si jantannya bisa mengawini paksa si betina. Tapi endingnya Bisa jadi egg binding gitu Iya, ya. Terus si jantannya juga bisa kena ininya betina ya. Ah. Kalau belum jago dia kawinnya Betul. harus berdarah. tapi pernah berdarah. soalnya. Pasti, begitu, pasti, pernah. iya, pasti aja. Pengalaman pahit tapi berharga juga. Pembelajaran parah sih. Pembelajaran, iya. Jadi buat kedepannya mungkin nanti punya BD lagi, setting kandangnya yang oke, terus makannya kalsium dan segala macam. Pakai kalsium kan sekarang udah. Pakai kalsium terus. Iya, terus. Soalnya belajar dari pengalaman mas. Iya, bener. Ada yang geter gitu ya, udah pokoknya harus ada kalsium, nggak boleh nggak ada di rumah. Tapi sebenarnya ada satu hal lagi sih Males, aku mau tanya Gimana, sih. gimana? Jadi kan BD ini kalau misalnya udah keseringan makan serangga tuh dia suka susah ya makan sayur ya. Betul. Nah itu gimana caranya biar dia mau makan sayur lagi? Puasain. Kalau aku puasain. Kadang gini loh, kalau kadang ya ini eksperimen. Kadang kalau udah dubia, malas jangkrik. Jadi kayak levelnya beda bos. Kayak enak banget kali Iya, ya. kayak lu kasih makan ayam fried chicken pinggiran terus dikasih KPC gitu. Terus udah nggak kepengen lagi yang pinggiran ini udah nggak kepengen lagi. Dasar ini gini juga sama ya. Heeh, sama, jadi dia tuh kayak punya respon enak ini, terus dia lihat yang ini udah gak kepengen. Berharap dia bakal dikasih yang itu lagi. Gitu. Iya, Jadi kayak kita gitu. nggak tega aku nggak makan. Ayo, nggak makan, akhirnya dikasih itu. Ujungnya Kita jadi yang gini, kalah. orang pasti kalah. Kita yang kalah. Aduh, iya gitu. Nah untuk sayur, kalau sayur ya dia biasanya nih kalau saya nih kasihnya si cesim sabi hijau. Nah si jangkrik nih aku kasih cesim dulu. Jadi jangkrik kalau dikasih cesim ketika dia gigit tuh
keluar cairannya hijau. Oh iya. Rasa-rasa cesim gitu maksudnya. Bener ada. Habis itu aku puasain sehari. Biasanya kalau kasih sayur tuh hari Minggu. Iya, aku puasain sehari, besoknya kasih sayur. Biasanya? Mau. Tapi nggak langsung banyak ya teman-teman, nggak langsung banyak. Berproses gitu lah ya. Proses makannya dia tuh nggak langsung banyak. Terima kasih banyak ini Mas Teda, sumpah. Ya. Pokoknya banyak banget sih ilmu yang bisa kita serap dari Mas Teda ya. Tadi udah banyak banget kayak Moga-moga membantu. pengalaman dari Mas Teda yang udah di-share ke kita tentang kematian Lembo dan Mercy. Bener deh, kalau Mercy sih aku udah mikir kayaknya egg binding kan. Ini kalau Lembo itu yang force feed itu bener-bener kayak baru tahu banget Mas. Baru tahu banget Mas, itu bener-bener kayak membuka wawasan gitu tentang Merry Dragon ya. Percaya sama saya, force nggak bakal bikin gendut. Iya sih. Kalau buat ini ya BD ya. Padahal setiap hari tapi kok nggak gendut-gendut, kayak kurus, makin kurus malah meninggal akhirnya ya. Jadi ya terima kasih banyak ya buat Mas Teda ya. Siap Mas. Dan jadi ilmu buat kita semua. Terima kasih teman-teman yang udah nonton video ini. Jangan lupa di like, comment, dan subscribe dan di share ke teman-teman kalian yang suka sama hewan-hewan. Dan channelnya Mas Teda di Wijaya. Teda di Wijaya. Jangan lupa subscribe juga ya guys. Terima kasih udah nonton. Bye bye.